Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah konten pertama saya. Di sini saya akan membahas mengenai cyber security. Nah, adapun poin-poinnya itu mungkin meliputi dari apa itu cyber security, kemudian elemen dari cyber security itu apa saja, kemudian tugas pokok dari cyber security itu apa, dan eh, yang istimewa dari konten ini adalah eh, cara cepat untuk belajar cyber security. Nah, oke, langsung saja untuk yang pertama ini apa itu cyber security. Nah, cyber dan security. Cyber security itu terbagi menjadi dua kata ya, dari cyber dan security. Yang cyber artinya maya atau tidak nyata, kemudian security itu artinya keamanan ya. Jadi kalian pasti tidak asing apa itu cyber dan security. Nah, namun definisi dari cyber security itu perlu kalian tahu juga. Nah, definisi dari cyber security itu cyber security itu adalah aktivitas. Nah, aktivitas untuk melakukan pengamanan dan melindungi informasi atau sumber daya telematika demi mencegah terjadinya cyber attack atau cyber crime. Nah, cyber attack yang dimaksud di sini bertujuan untuk mengganggu secara fisik maupun alur logik sistem yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Nah, jadi cyber security itu adalah aktivitas untuk melakukan pengamanan dan melindungi informasi dan sumber daya telematika. Nah, jadi itu maksud dari cyber security. Kemudian elemen pokok dari cyber security itu apa saja, Kak? Nah, jadi yang pertama itu ada dokumen security policy. Nah, seperti namanya, dokumen security policy itu yaitu sebuah dokumen standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan informasi. Nah, jadi dokumen security policy itu standar dokumen ya yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses yang terkait keamanan informasi atau data seperti itu. Kemudian yang kedua ada information infrastructure. Nah, jadi information infrastructure itu merupakan media yang berperan dalam kelangsungan operasi informasi meliputi hardware dan software. Nah, kemudian yang ketiga ada perimeter defense. Nah, dari katanya defense itu pertahanan ya, seperti itu. Merupakan media yang berperan sebagai komponen pertahanan pada infrastruktur informasi, misalnya intrusion detection system atau IDS, uh, intrusion prevention system atau IPS, dan juga firewall seperti itu. Kemudian yang keempat ada network monitoring system. Nah, seperti katanya monitoring itu ya memonitor. Nah, merupakan media yang berperan untuk memonitor kelayakan utilisasi dan performance infrastruktur informasi. Kemudian yang kelima ini ada sistem information and event management, yaitu merupakan media yang berperan dalam memonitor berbagai kejadian di jaringan termasuk kejadian terkait pada insiden keamanan. Kemudian yang keenam ini ada network security assessment. Nah, jadi network security assessment itu merupakan elemen cyber security yang berperan sebagai mekanisme kontrol dan memberikan measurement level keamanan informasi. Nah, yang ketujuh ini ada Human Resource and Security Awareness. Nah, dari apa namanya ini, Human Resource ini, apa sumber daya manusia ya. Nah, ini berkaitan dengan sumber daya manusia dan awarenessnya ini berkaitan pada keamanan informasi tersebut, keamanan informasi atau data ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tugas utama praktisi cyber security. Nah, ini biasanya ditanyakan oleh orang-orang yang awam dari cyber security itu, Kak, apa sih tugas utama dari cyber security itu? Nah, ini perlu kalian tahu. Yang pertama itu ada analisis keamanan. Jadi, analisis keamanan itu seperti tugas analis kebanyakan orang,
seorang analis keamanan bertugas untuk memetakan potensi ancaman cybercrime. Nah, kemudian akan memberikan masukan untuk melakukan mitigasi ya, yang berguna untuk menyelesaikan ancaman tersebut. Nah, yang kedua ini ada spesialis forensik. Nah, forensik di sini bukan seperti forensik pada bidang kedokteran ya, karena ini bidangnya pada teknologi atau cyber security. Nah, jadi forensik di sini melakukan penyelidikan pasca potensi kebocoran keamanan yang baru saja terjadi. Seorang spesialis forensik harus memiliki kemampuan teknis yang mumpuni untuk bisa mencari dan memetakan jejak-jejak dan atau apa ya, jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku. Nah, jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku tujuannya untuk apa ya? Untuk bisa melacak dan menemukan pelaku. Nah, seperti yang ada pada apa ya, drama Korea yang lagi boomingnya itu eh lupa saya ya, pokoknya itu dia melakukan forensik ya terhadap suatu malware yang membajak sistem mereka. Nah, jadi mereka bisa menemukan jejak dari pelakunya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah hacker atau peretas. Wah, tugas utama praktisi cyber security sebagai hacker kak atau peretas ya, ya bukan apa ya, bukan sembarang hacker atau sebagainya. Jadi hackernya ini tugasnya untuk meretas ya. Sebenarnya hacker atau peretas itu adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan itu untuk melakukan tindakan eksploitasi sistem. Nah, eksploitasi sistem eksploitasi terhadap sistem telematika melalui berbagai cara. Nah, seolah-olah apa ya? Namun istilah ini seolah-olah disalahartikan ya. Biasanya orang-orang mengartikan yang device web sebagainya itu, wah itu hacker sebagainya, atau yang mencuri-curi data itu hacker sebagainya. Jadi jangan sampai disalahartikan bahwa hacker itu selalu hacker itu apa ya, pandangannya buruk ya, bukan seperti itu. Jadi tolong dibedakan mana itu hacker, mana itu cracker dan lainnya. Nah, jadi istilah hacker ini disalahartikan seolah-olah tindakan hacking merupakan sebuah tindakan kriminal ya. Nah, seperti saya bilang tadi, tolong bedakan apa itu hacker dan apa itu cracker seperti itu. Selanjutnya ini ada jalan ninja belajar cyber security. Nah, Kak, bagaimana sih jalan ninja belajar cyber security itu? Jadi di sini saya akan berbagi informasi mengenai jalan ninja belajar cyber security. Yang paling pentingnya sih yaitu belajar bahasa pemrograman. Nah, baik itu Java, Python atau JavaScript dan pokoknya kalau bisa sih semua bahasa pemrograman itu setidaknya bisa kalian pahami seperti itu. Namun untuk bahasa yang lebih banyak digunakan itu seperti Python atau uh, C++ atau Java. Jadi setidaknya kalian perdalam satu bahasa pemrograman. Setelah kalian mendalami satu bahasa pemrograman ya, kalian ya bisa memahami bahasa pemrograman yang lain. Nah, ataupun kalian bisa juga untuk belajar kembali bahasa pemrograman yang lain. Nah, kemudian untuk poin yang keduanya itu yaitu capture the flag ini. Apa itu sih capture the flag? Capture the flag itu ya sebuah game atau challenge ya yang apa ya, sebuah game atau challenge. Di situ kita berusaha untuk mencari sebuah flag. Flag di sini bukan berarti bendera ya. Jadi flag di sini maksudnya suatu kode unik ya. Misalkan flag bla 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 sebagainya. Nah, itu yang harus kita cari. Bagaimana mendapatkan flag tersebut ya, kita harus mengeksploitasi suatu sistem. Nah, bukan berarti kita buka sana sini dapat flag ya, bukan seperti itu. Jadi ada berbagai macam teknik ya untuk mendapatkan flag tersebut. Nah, kemudian di mana sih Kak tempat belajar cyber capture the flag itu? Nah,
Jadi di sini saya merekomendasikan tempat belajar atau platform belajar Capture the Flag itu ada seperti di ctflearn.com, ada Hack the Box, ada Try Hack Me, kemudian yang buatan lokal itu ada Rashid MF, buat dan apa lah ya, dan banyak banyak lagi lah seperti itu. Kalian bisa bergabung juga pada grup Telegram seperti CTF Indonesia. Nah, di sana selalu berbagi informasi mengenai Capture the Flag, baik itu kompetisi ataupun platform lokal yang menyediakan tempat belajar Capture the Flag. Nah, jadi untuk belajar cyber security itu yang paling penting itu kalian harus bisa bahasa pemrograman nih. Itu saja sih poin pentingnya dari cyber security. Apabila kalian sudah bisa setidaknya memahami bahasa pemrograman, kalian bisa lebih mudah untuk belajar cyber security. Nah, adapun tempat belajarnya itu seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sana kalian bisa fast learning ya untuk belajar cyber security. Nah, saya sendiri pun juga masih belajar cyber security itu seperti apa, dan bagaimana caranya agar bisa memahami memahami celah-celah suatu sistem itu seperti apa. Nah, oh iya, untuk cyber security itu bisa kalian pelajari juga dengan masuk ke universitas ya, apabila kalian setelah lulus sekolah menengah ke atas. Seperti yang ada di Jogja itu Universitas Amikom Yogyakarta ya. Di sana ada prodi teknik komputer dengan konsentrasi cyber security dan juga IoT. Kemudian di Universitas Gajah Mada juga ada, Universitas Institut Teknologi Bandung juga ada, kemudian banyak sih universitas yang mengajarkan mahasiswanya untuk belajar cyber security. Namun di sini saya berbagi informasi mengenai bagaimana cara cepat atau fast learning belajar cyber security. Dari poin yang tadi ada belajar bahasa pemrograman dan juga belajar di Capture the Flag. Nah, seperti itu. Cara cepat ya menurut saya untuk belajar cyber security. Oke, terima kasih atas tontonan video kalian di sini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah hilap, mohon maaf. Nah, namun apabila ada kritik atau saran untuk saya, silahkan kalian email saya di deskripsi yang akan saya cantumkan emailnya. Apabila ada pertanyaan sebagainya bisa kalian tanyakan juga di sana. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa subscribe.